Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Berhijrah. Sahabat yang beriman, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semoga pendengar setia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan rizki yang berlimpah serta barokah, serta yang terpenting sehat selalu dan selalu istiqomah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu mengabulkan doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan selalu mengingatnya. Sahabat berhijrah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Belajar berhijrah kali ini akan membahas sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Kelahiran Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa dunia ke kehidupan yang baru. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia yang dijadikan teladan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Nah, meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang kita terhadapnya. Bagaimana kita menerapkannya? Kita bisa menjalankan sunnah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga dapat mencontoh kasih sayang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya pamannya Hamzah yang rela berkorban untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, atau Bilal yang gembira akan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat hari kematiannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya sudah ada suri tauladan dalam diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan utusan Allah yang pastinya sudah diberikan bekal, yaitu kemuliaan. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini juga dapat kita teladani. Ada 4 sifat mulia Rasul yang patut kita contoh, yaitu pertama, sifat asyidik atau jujur. Sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul yang pertama adalah asyidik, yang berarti selalu benar atau jujur. Semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbohong, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada manusia lainnya. Semua perkataan yang diucap dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu benar dan jujur. Sifat ini tertulis dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyyan, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Al-Quran surat Maryam ayat 41. 2. Sifat al-amanah. Selanjutnya, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul adalah sifat al-amanah, yang berarti dapat dipercaya. Sifat al-amanah pada Rasul memiliki arti bahwa Rasul dapat dipercaya, mulai dari perkataannya hingga perbuatannya, semua dapat dipercaya.
Sifat ini tertulis dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 106-107 yang berbunyi dan artinya adalah, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan atau yang diutus kepadamu." Al-Quran surat Asy-Syura ayat 106-107. 3. Sifat at-tabligh. Sifat wajib Rasul yang selanjutnya adalah sifat at-tabligh. Arti dari at-tabligh sendiri adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Rasul sampaikan semuanya kepada umatnya. Tidak ada satu wahyu pun yang disembunyikannya. Sifat ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67. 4. Sifat al-fatonah. Terakhir, al-fatonah atau yang berarti Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Sifat ini wajib dimiliki oleh Rasul demi memerangi dan mengajak mereka yang masih enggan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul membutuhkan strategi, diplomasi, serta kemampuan khusus agar dapat diterima oleh kaumnya. Sifat ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 83 yang artinya, "Dan itulah hujan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya." Al-Quran surat Al-An'am ayat 83. Sahabat belajar berhijrah, demikian saya sampaikan sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap pendengar setia berhijrah dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan tetap selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.